Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Baik. Saat ini saya bersama Bapak Yosef Neko, ya. Ya, Bapak Yosef Neko, kita berada di Kota Bejawa ini, Bapak. iya di Kota Bejawa. Kota Bejawa. Jadi ini jalan apa alamat di sini namanya? Walter City. Oke. Jadi kita di posisi di Kota Bejawa. Nah, jadi kita ingin berdiskusi lah dengan Bapak Yosef ini mengenai adat istiadat yang ada di Kabupaten Ngada ini. Ya, ada istiadat Kabupaten Ngada. Lebih-lebih khusus ya, ini khusus persoalan tradisi adat yang disebut dengan keku. Ya. Mengapa saya fokus ke masalah tradisi adat keku? Alasannya adalah saat ini kami sedang menangani kasus ya, kasus korban pemerkosaan ya, yang dalam proses hukumnya dia justru bersama tokoh-tokoh adat dijadikan tersangka di kepolisian dan juga dijadikan terdakwa di pengadilan dengan alasan keku itu ya dilakukan proses penyidikan oleh kepolisian, bahkan sampai tingkat penelitian dan penuntutan oleh kejaksaan dan sampai ke pengadilan bahwa keku itu adalah sebuah penghinaan. Ya, penghinaan. Jadi perasaan keku itu adalah penghinaan dengan alasan pelaku yang kita bilang sebagai terduga pelaku pemerkosaan ini dia tidak pernah melakukannya ya, padahal faktanya ya menurut pengakuan korban ini dia diperkosa ya, di mana-mana kan namanya penyebutan kata diperkosa ini kan bisa bahaya sekali kalau seorang wanita ya, apalagi ibu, dia mengaku-ngaku bahwa dia diperkosa, itu kan lucu ya. Apalagi dia dengan tegas mengatakan di pengadilan dia tidak sama sekali menyentuh. Dan pengakuannya itu memperkosa. Nah, jadi saya kebetulan kami ditunjuk sebagai penasihat hukum, kuasa hukum Ibu Email dan teman-teman dan tokoh adat. Jadi saya ingin berdiskusi dengan Bapak Yosef ini ya, berdialog mengenai apa itu keku ya, apa itu keku dan sejak kapan itu keku dilakukan di Ngada ini, lalu bagaimana proses pelaksanaannya. Baik, kepada Bapak saya persilakan. Baik. Nama Pak Juan. Baik, terima kasih Om Juan. Kebetulan tadi sebelum mengabar saya tentang arti berkeku itu, terlebih dahulu menceritakan tentang kasus yang terjadi di Almere yang saling melaporkan itu, bahkan sekarang sudah tingkat pengadilan di mana pelaku melakukan balik kepada korban tentang bahasa keku. Yang pertama saya mau mengatakan bahwa keku itu sebenarnya itu sebuah pemberitahuan pernyataan kepada publik bahwa ada salah satu oknum melakukan perbuatan entah perzinahan, perkosaan dan lain sebagainya dalam kaitan dengan perbuatan seks. Dari sejarah nenek moyang, bahkan saya sendiri pernah saksikan 2 kali. Saya SMP, saya SMA pernah menyaksikan peristiwa ini di hadapan saya, bahkan di kampus saya sendiri, yaitu bahwa keku ini itu oleh pihak korban. Dia teriak dari hari ke hari, jam ke jam, bahkan dalam satu hari bisa dalam puluhan kali, bahkan sampai dalam 5 hari berturut-turut. Tinggal reaksi daripada pelaku itu apa benar dia lakukan atau tidak. Tetapi dia punya hak menjawab. Dia harus menjawab bahwa dia tidak melakukan itu dengan paksa adat. Pak Bara, PKC sampai PP, Pak Bara sampai laka-laka. Dalam adat dia tidak melakukan perbuatan. Itu dijawab. Baik dia sendiri maupun pihak yang dipercaya untuk memberikan jawab kepada musuh yang sebelah keku. Ini sah menurut adat. Sejak dari nenek moyang sampai sekarang ini. Memang untuk pejabat keseluruhan saya tidak terlalu ikut, tetapi untuk seorang pejabat dari Pejawa, Almere, Mangolewa, Mataloko semua itu menggunakan hukum yang sama ini. Harus keku. Keku ini bukan berarti hal yang negatif, tidak.
pelaku beritahu kepada publik, baik ke publik maupun yang bersangkutan pelaku ini, sehingga dia bisa menjelaskan berdasarkan apa dilakukan atau tidak. Lalu setelah itu, kalau dari hari tetap dia mungkir, bisa muncul dua hal. Yang pertama itu Mosa Bajo, dalam arti pihak ketiga yang dianggap sebagai tokoh, dia bisa panggil dua belah pihak untuk menyelesaikan secara damai. Lalu tetap sanksi hukum dijalankan dengan cara bagaimana tergantung Mosa Bajo itu. Yang kedua bisa dengan kita melakukan hukum adat juga, yaitu sumpah adat. Sumpah adat itu menghukum diri, terserah kepada pihak pelaku. Kalau ada kata dia bilang balik kembali waktu dia bilang mengaku bahwa saya betul, saya pernah melakukan itu, sehingga tidak perlu melakukan hukum adat, ataukah bisa dia tetap melakukan hukum adat, walaupun dia buat, tidak buat, itu risikonya besar bisa keturunan bisa habis gitu. Dan ada saja dia peristiwa buruk bagi diri pelaku itu. Sehingga saya rasa ini baru terjadi baru yang pertama ini terjadi bahwa dari pihak ke pelaku ini melakukan balik kepada pihak korban. Tapi yang sebelumnya tidak pernah terjadi bisa pihak ketiga menangan. Nah, saya ada kekhawatiran sebagai seorang anggota LPA tinggal Kabupaten Ngada ini, ada kekhawatiran saya begini kalau hukum adat kita tidak taati, apakah baik setiap orang yang menjadi korban terus main kaki sendiri? Bisa lebih fatal kalau sampai ada korban pembunuhan, jadi seperti apa? Sebagai suami, sebagai keluarga yang merasa malu, paling pun dia akan emosi dan akan melakukan tindakan keras. Bisa dengan pembunuhan atau kadang sebagai mata cara bakar rumah, itu bisa terjadi. Tetapi kalau memang dia rasa bahwa supaya nyaman, apalagi dalam ada hubungan keluarga peristiwa Amerika peristiwa ngeri antara pihak perempuan ini dan pihak pelaku ini saudara sepupu saudara sepupu. Saya sebenarnya tidak perlu dia lakukan itu. Kalau dia benar, yang paling berharga adalah dia masuk kembali dalam rumah, mengakui dan menyelesaikan dengan secara baik. Bahwa yang dikatakan kerbau, kuda atau barang lain itu sanksi hukum. Dan dalam perlakuan bisa saja toleransi antara kedua pihak itu bisa saling menyelamatkan korban, menyelamatkan juga ini pelaku, supaya orang bilang kembali sebetulnya bilang bela mak saya makta, jangan bunuh sampai hancur. Buat begitu supaya dia jarang untuk lain kesempatan atau untuk orang lain pula, sehingga jangan sampai terjadi hal yang sama. Barangkali ini saja dari saya yang selama ini yang saya tahu, karena sejak SMP saya saksikan ada peristiwa yang sama, lalu SMA kelas 1 peristiwa sama. Itu saya sendiri duduk nonton waktu SMA itu berhari-hari berhari-hari. Nanti datang seorang tokoh, dia panggil dua pihak, akhir dengan damai, tetap melakukan sanksi hukum adat sesuai dengan ketentuan masing-masing wilayah ini. Memang kalau kami di daerah Goleba atau di Jawa ini, orang bilang kapazua zarua, dalam arti 2 kerbau 2 ekor kuda, belum termasuk kisinga untuk saudara-saudara yang malu. Tapi kalau di Amerika itu 4 ekor kuda 4 ekor kuda, jauh lebih ringan ketimbang di Bejawa dan Mangleba. Dengan adanya keku ini, itu kita manusia lain, masyarakat lain akan menjadi semacam sikap harus ikut budaya ini, sehingga tidak terjadi lagi kepada orang-orang lain dan menjadi korban. Barangkali ini saya kembalikan untuk mempertimbang sebagai seorang penasihat hukum, orang mengenal hukum, bagaimana perpaduan antara hukum positif ini dengan hukum adat yang berlaku di Kabupaten Ngada ini. Terima kasih. Baik Bapak, saya sudah mendengar terkait penjelasan. Terima kasih banyak atas penjelasannya. Tapi saya juga ingin tahu nih tanggapan Bapak terhadap tindakan penegak hukum yang menganggap keku itu adalah sebagai tindak pidana penghinaan atau pencemaran baik. Apa tanggapan Bapak terhadap ini? Kalau saya sangat menyesal dengan penegak hukum untuk memproses hal ini yang dianggap bertentangan dengan hukum positif. Tapi bagi saya sebenarnya ini hukum budaya atau hukum adat kita ini
itu untuk menyelamatkan manusia juga mah. Berbagai hal. Seperti saya ambil tadi, ketika para korban dia melakukan dengan kehakiman sendiri, risiko lebih besar mah daripada yang sekarang kita hadapi di meja hukum ini. Oleh karena itu mas saya rasa dari penegak hukum baik saja proses awal itu dia tidak serta merta melihat pasal-pasal yang termuat dalam hukum itu, tapi mesti panggil tokoh-tokoh adat dari beberapa wilayah mari kita meneguhkan ini sehingga tidak perlu proses panjang dan mengabaikan hukum ini. Saya merasa bahwa dengan adanya proses ini itu dianggap mengabaikan hukum adat. Nah kalau mengabaikan hukum adat nih buat apa? Nah, buat apa kita dengan hukum positif ini? Saya rasa dari awal ini undang-undang dasar itu mah dia berawal dari himpunan semua hukum yang ada di masyarakat ini. Nah, sehingga baru menuju pada undang-undang dasar. Demikian juga hukum lain. Nah, saya rasa ini sama dari saya rasa menyesal sekali mah ketika para penyidik, para penegak hukum ini tidak mempertimbangkan lebih matang. Nah, saya rasa itu sama ya. Baik. Dalam kasus ini apa namanya, ibu Ime tadi sebagai korban, ya, Ya. bahkan suaminya dan juga tokoh adat dijadikan tersangka dan terdakwa. Nah, fakta sebenarnya kalau fokus ke penghinaan, misalnya kalau keku itu tidak diakui misalnya Ya. oleh lembaga pemangku adat itu tidak pakai keku lah, kita kesampingkan misalnya. Nah, dalam pelaksanaan keku itu yang melakukan keku adalah tokoh adat. Ibu Ime dan suaminya kan tidak, Ibu Ime tidak di tempat, bahkan suaminya hanya mendampingi saja. Iya. Ya waktu itu. Nah, yang meluapkan kata-kata keku itu adalah tokoh adat. Nah, tapi dalam pelaksanaan ini bukan cuma tokoh adat yang dijadikan tersangka bahkan terdakwa, tapi termasuk Ibu Ime yang tidak ada di lokasi keku dan juga bahkan suami yang tidak melakukan keku. Apa tanggapan Bapak terhadap situasi ini gitu, masalah ini? Bagaimana dalam kaitan ini saya juga rasa heran dan tidak logis menurut saya. Setelah tersangka dan terdakwa, mesti orang-orang yang pernah melakukan itu. Nah, contoh Ibu Imer, dia sebagai orang korban, dia dilecehkan. Lalu kemudian suami juga menjadi korban semua. Kan orang punya istri dirampas. Kok dituduh lagi misalnya sebagai ini keku? Benar mah dalam budaya kita itu suami juga bisa keku juga mah. Suami juga bisa keku. Tetapi pada saat itu mungkin ada pertimbangan pribadi, maka keku dilakukan oleh ketua LPA dan tokoh-tokoh adat yang selama ini dipercayakan. Lalu tokoh adat yang disuruh atau bukan disuruh, dia melakukan keku itu mah, itu dia sudah berulang-ulang mah. Berulang-ulang, tidak hanya itu kali untuk kasus ini mah, dia berulang-ulang. Bahkan mama kandung dari pelaku itu juga pernah keku dulu. Mama kandung pelaku itu pernah juga orang Pela juga. Dan itu saksi juga sudah dilakukan secara hukum adat. Itu tidak kosong atau tidak biar bebas atau dia adanya lapor balik waktu itu tidak ada mah. Ya benar adalah semua diterima menurut adat. Itu. Oke lah. Baik, saya pikir sekian saja Bapak ya. Terima Semua kasih, jelas mengenai keku ini. Hanya memang dalam kasus ini sebagai kuasa hukum juga, penasihat hukum, memang ada kejanggalan ya. Penilaian kami sebagai penasihat hukum bahwa Ibu Imel dan suaminya, Ibu Imel tidak ada lokasi kejadian keku, lokus tempat kejadiannya tidak ada. Lalu suaminya ada di tempat kejadian, tapi ada juga pihak lain bersama-sama suami. Ya. Pertanyaan mengapa Ibu Imi nanti ada di lokasi keku, bahkan suami ada di situ bersama yang lain, kok dijadiin tersangka dan terdakwa? Kalau mau ini ya semua ada di situ, di bawah semua. Ya. Iya, Kalau betul memang alasan penyidik ya, alasan penegak penyidik Bapak karena ada di situ waktu itu ya, ya semua satu kampung bawa aja, ya kan? Ya. Begitu. Tapi ini lucu, jadi Ibu Imi dan suaminya, Ibu Imi nanti ada di tempat kejadian dijadiin tersangka dan terdakwa juga. Suami yang ada di tempat tapi dia tidak omong apa-apa, tidak mengeluarkan kata itu, jadi dia kan dituduh bahwa tidak pidana penghinaan ya atau pencemaran nama baik. Ya. Artinya yang didengar melalui kata-kata atau ucapan. Dalam kasus ini suami Ibu ini waktu itu dia posisi diam. Vakum dia tidak mengatakan apa-apa, dia diam. Kok dia bisa dijadi tersangka atau terdakwa dalam apa ya, dalam kasus ini gitu. Padahal setelah kita dengar Bapak Yosef Neko sebagai anggota lembaga pemangku adat Kota Tengada yang sudah dapat legalitas jelas juga, itu sudah mengatakan tegas bahwa keku itu memang sudah ajak sejak zaman dahulu, dan itu mesti dijunjung tinggi dan dihormati.
ya, oleh masyarakat. dan termasuk penyidik atau jaksa atau hakim atau siapapun yang memang dia berdomisili di Kabupaten Ngada. Ya, begitu. Jika memang kita merasa adat itu tidak berlaku, tidak usah datang di Ngada ya. Iya. Sudah kau tugas di laut saja mungkin. Kabupaten lain. Di laut. Nah, oke, baik. Nah, sekian saja. Salam keadilan. Ya.